Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sila, kelas A semester 2 jurusan Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teori manajemen sumber daya manusia dan asumsi dasar manajemen sumber daya manusia. Perkembangan teori manajemen sumber daya manusia secara filosofis dapat terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase administrasi personalia. Sejak dimulainya revolusi industri di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769, terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai industri di dunia. Organisasi di era revolusi industri disusun sejalan dengan pabrik Adam Smith dengan struktur yang sederhana. Pada tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations memperkenalkan konsep pembagian kerja dengan mengusulkan bahwa pekerjaan dapat dibuat lebih efisien melalui pembagian kerja. Robert Owen, pelopor manajemen sumber daya manusia, dengan menetapkan Undang-Undang Pabrik pada tahun 1819 dengan menekankan penilaian kinerja dan pembayaran yang adil untuk kinerja karyawan. Yang kedua, fase gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri kedua di pertengahan abad ke-19 mempengaruhi industri yang menuntut modal, termasuk produksi dan penjualan sebagai sektor bisnis terbesar. Belakangan muncul teori-teori yang membahas akuntansi terkait karyawan. Pada era yang sama, karyawan dianggap sebagai aset bagi organisasi. Menjelang akhir abad ke-19, berkembang pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Intinya adalah bahwa perhatian utama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja melalui metode ilmiah. Yang ketiga, fase awal kesejahteraan dan psikologi industri. Pada awal abad ke-20, persaingan yang meningkat dan tuntutan yang mendesak untuk memenuhi pesanan membuat pemilik pabrik memperhatikan produktivitas secara serius, dan berbagai isu yang menjadi fokus seperti ketidakhadiran karyawan dan turnover yang tinggi dengan mendirikan departemen personalia untuk pertama kalinya pada tahun 1914 untuk perekrutan dan seleksi pekerja dan pemeliharaan catatan karyawan. Namun dalam perkembangannya, departemen personalia ini diminta untuk mengurus pelatihan, administrasi kesejahteraan tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja dan pengurangan tenaga kerja. Yang keempat, fase pertumbuhan konsep hubungan manusia. Pada fase keempat ini lebih menekankan pada kepentingan bersama antara manajemen dan pekerja. Inti dari pendekatan hubungan manusia adalah tanggung jawab utama dari manajemen yang efektif untuk mengadopsi pendekatan hubungan manusia terhadap personelnya. Fase kelima yaitu periode modern. Dalam bisnis modern, pembentukan divisi sumber daya manusia sepenuhnya terintegrasi dengan strategi perusahaan. Dalam periode ini, pengelolaan sumber daya manusia mencapai kemajuan luar biasa dengan manajemen by objective, human resource management, human resource development, dan strategi human resource management. Selanjutnya yaitu asumsi dasar manajemen sumber daya manusia. Asumsi dasar tentang pekerja sebagai bersumber daya. Selama lebih dari 40 tahun terakhir ini, para pakar perilaku organisasi dan manajemen di Amerika Serikat berusaha untuk lebih memanusiakan doktrin employment at will dengan mengembangkan seperangkat asumsi baru yang melihat hakikat pekerja sebagai manusia yang lebih utuh untuk melandasi perkembangan konsep atau model sumber daya manusia. Konsep ini lahir dari gagasan tokoh-tokoh seperti Likert 1967, MC Gruger 1960, Sein
1972 dan Miles 1965. Mereka berasumsi bahwa kerja itu bukanlah beban dan bahwasanya pada umumnya orang bersedia memberikan kontribusi melebihi dari yang dituntut oleh pekerjaannya. Tugas manajemen adalah bagaimana menggali sumber daya insani dari dalam diri pekerja melalui penciptaan suatu iklim kerja yang kondusif di mana setiap anggota perusahaan tergugah semangat untuk memberi kontribusi yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.